warzuqna fiha min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya'il baldah wa ulama'i wa sulahaiha wa man amara hadzal masjid aw abadallahu fiha min akhiran fi sabiqan lahiqan wa ila arwah walidina wa syekhina wa man ahsana ilaina wa jamil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna allaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yasmin jannah wa yad'u alaina wal muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa man fatatu shalah. Ya. Wa man qala rahimallah wa man fatathu shalatun muaqqatatun qadhaha. Orang yang kelewatan, artinya sampai keluar waktu sholat, dia belum melakukan sholat, itu fawat. Orang yang ketinggalan, kelewatan sholat yang muaqqatah, maka dikodok. Kalau sholat wajib, kodoknya ya wajib. Kalau sholat sunat, kodoknya sunnah. Nah, jadi sholat itu ada yang muaqqatah, ada yang ghairu muaqqatah. Nah, sholat muaqqatah yang waktunya ditentukan oleh syariat, dipastikan. Awalnya dari ini, akhirnya ini. Seperti sholat duha, dari terbitnya matahari dan tinggi sekitar 1 tombak sampai zawalnya. Sholat isyraq ada waktunya, sholat witir, sholat taraweh, qobliyah ada waktunya. Qobliyah duhur ya masuk dengan masuknya duhur, habis dengan habisnya duhur. Ba'diyah duhur, masuknya kapan? Setelah melakukan sholat duhur, habisnya dengan habisnya waktu duhur. Ini namanya sholat yang muaqqatah, ada waktunya. Witir juga begitu, taraweh. Nah, ini muaqqatah. Ini kalau kelewatan, antum nggak sempat melakukan, tadi tidak duha, qadha sunnah. Kalau salat fardu 5 waktu, kan ada waktunya juga. Kelewatan wajib untuk di qadha. Jadi wa man fatathu shalatun muaqqatah, orang yang ketinggalan salat yang memiliki waktu, yang ditentukan waktunya oleh syariat, maka qadhaha, diqadha. Kalau wajib ya qadhanya wajib, kalau sunnah ya qadhanya sunnah. Wadih? Nah, itu. Kharaja bil muaqqatah ghairul muaqqatah, dikecualikan dari muaqqatah yang bukan muaqqatah. Seperti apa? Salat yang dzatus sabab, yang diikat dengan sebab, bukan diikat dengan waktu, kayak gerhana. Gerhana mulai kapan? Mulai gerhana, kapan itu gerhana itu? Pagi, siang atau sore? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Nah, berarti salat gerhana ini enggak memiliki waktu. Kalau salat hari raya memiliki waktu apa enggak? Salat hari raya memiliki waktu. Ya, memiliki waktu. Waktunya ditetapkan oleh syariat. Maka ya diqadha. Kalau ketinggalan kemarin tidak sholat Idul Adha, sekarang diqadha. Atau Idul Fitri ketiduran ya. Idul Fitri ketiduran malamnya, ihya Lailatul Id, itu udah. Setelah itu isyraq, nggak kuat udah, merem ya. Bangunnya duhur. Nah, udah diqadha ya, diqadha. Nah, seperti itu. Nah, memiliki waktu. Kalau yang datus sabab enggak bisa diqadha. Kemarin gerhana, tidak sempat sholat, tidak boleh diqadha. Sholat yang datus sabab tidak boleh diqadha. Sholat datus sabab seperti gerhana, seperti istisqa. Kemarau tahun ini belum sempat sholat udah turun hujannya, tak qadha sekarang, nggak usah, nggak bisa. Kemudian apalagi yang datus sabab, tahiyatul masjid. Jam berapa tahiyatul masjid? Tidak ada jamnya, tergantung antum kapan masuk masjidnya. Tadi waktu duha, ana masuk masjid, tapi lupa nggak tahiyatul masjid, tak qadha sekarang, nggak diqadha sekarang ya, sholat tahiyatul masjid yang sekarang ya. Itu. Kemudian apalagi? Sunatul wudhu, ini juga datus sabab. Wudhu yang tadi pagi, ana belum sempat sholat sampai batal. Sekarang wudhu lagi mau ngodok yang tadi, enggak, ya sholat yang sekarang, tidak bisa dikodok kalau datus sabab. Apalagi? Yang datus sabab? Siskok sudah tadi. Apa lagi? Apa? Kudu minas safar, ya.
3 hari kemarin datang dari safar, belum sempat sholat, mau dikodok sekarang, enggak bisa. Sholat akan dibunuh. Oh ya, udah mati tadi belum sholat ya. Ya, tadi anak lupa tadi gak sholat dulu sebelum mati ya. Mau dikodok. Enggak ya, gak bisa dikodok. Apa lagi? Banyak. Pokok sholat yang tidak terikat oleh waktu, tapi tergantung oleh sabab. Enggak sunat dikodok. Enggak boleh. Nah, ada lagi apa? Ada muakkotah, ada datu sabab, ada apa lagi? Hah? Macamnya sholat mutlak. Sholat mutlak yang biasa antum lakukan, kalau kelewatan sunat kodok. Sholat mutlak juga sama, sunat di kodok. Ketika kelewatan, antum punya kebiasaan tahajud, bukan diniati witir. Kalau witir kan datul waqt kan muakkot ya, gitu. Nah, setiap malam ada orang itu punya kebiasaan sholat 20 rakaat misalnya. Sholat mutlak, sholat malam. Setiap bangun malam mesti sholat 20 rakaat atau hatta 2 rakaat. Kok semalam tidur tidak bangun, sekarang sunat dikodok. Sekarang sunat dikodok. Atau misalnya ada orang setiap siang itu mesti punya kebiasaan sholat selain duha. Selain duha, kayak Imam Haddad itu ketika masih usia TPQ. Ketika masih belajar baca Quran, baca tulis, usia TPQ. Setiap pagi sholat sunatnya 200 rakaat. Nah, setiap pagi sholat sunatnya 200 rakaat. Ini Imam Haddad masih TPQ. Makanya jadi orang besar ya. Nah, karena ibaratnya, lah itu sholat mutlak. Ketika kelewatan sunat dikodok itu. Nah, bukan hanya sholat, bahkan setiap wirid yang kita tinggalkan pada waktunya sunat untuk dikodok biar tidak kebiasaan ninggalkan. Antum setiap hari punya kebiasaan rutin baca Basyairul Khairat. Kemarin lupa nggak baca, sekarang baca 2 kali. Baca yang untuk hari ini dan kodok yang kemarin. Paham ya? Itu. Ya, itu. Wirid apapun. Antum punya kebiasaan baca Wirdul Latif setiap pagi. Kemarin nggak baca, hari ini baca 2 kali. Baca yang hari ini dan baca yang kemarin. Antum punya kebiasaan setiap hari membaca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib setiap pagi. Rutin baca itu. Tadi pagi lupa ndak baca. Sekarang kalau sudah masuk zuhur itu sudah masuk masak. Sobah itu dari nisful lail. Kalimat sobah itu dari nisful lail sampai zawal. Zawal sampai nisful lail itu masak. Nah, sekarang sudah kelewat waktunya. Kan dianjurkan setiap pagi baca itu 7 kali. Setiap sore 7 kali. Tadi pagi nggak baca, sekarang baca 2 kali. Untuk yang sore sama yang pagi ya. Nah, sunat dikodok seperti itu. Setiap hari punya rutin baca misalnya sholawat tertentu. Kelewatan hari ini atau kemarin. Sekarang baca 2 kali. Untuk yang hari ini sama yang kemarin. Dengan begitu nanti antum berat untuk meninggalkan. Tapi kalau ketinggalan, sudah ketinggalan gimana lagi? Ditinggalkan. Nanti antum akan meninggalkan secara total itu. Nah, jadi ini nasihat para ulama seperti itu. Kalau ketinggalan dikodok biar nggak kebiasaan meninggalkan. Wadah ya? Nah, itu. Jadi kalau datus sabab tidak boleh dikodok. Kalau datul waqt dikodok. Kalau mutlak juga dikodok. Begitu juga selain sholat. Wirid-wirid itu sunat dikodok. Dianjurkan untuk dikodok biar tidak kebiasaan meninggalkan. Wa man fatathu salatun muaqqatatun qadhaha. Awi tadaha di sarahnya itu. Awi tadaha wa illam takun muaqqatah, atau salat yang menjadi kebiasaan dia walaupun tidak memiliki waktu seperti salat mutlak. Nah, itu. Setiap malam punya rutin qiyamul lail selain witir, maka sunat dikodok ketika kelewatan. Wa in tala zaman, walaupun setahun yang lalu saya ingat pernah enggak witir kodokan. Setahun yang lalu saya pernah meninggalkan qiyamul lail dikodok. Setahun yang lalu saya pernah meninggalkan wirdul latif, sunat dikodok. Ya. Nah, wirid itu akan mendatangkan samarnya ketika ma'ahuduril qalb dan mudawamah. Jadi wirid itu samarnya yang besar itu akan antum dapatkan dengan 2 syarat. 1 hudurul qalb, 2 mudawamah, rutin. Kalau nggak rutin, kadang baca, kadang nggak, ya ini sulit untuk mendatangkan samar. Tapi tetap ada faedahnya daripada nggak sama sekali.
Atau ghaflah, baca zikir, baca wirid tapi ghafil, biqalbin ghafil, tidak hudurul qalb, lisannya baca, pikirannya di mana-mana. Tidak bisa mendatangkan hasil yang maksimal. Tapi tetap ada faedahnya, la yakhlu min khair. Ketika kita zikir belum bisa hudurul qalb, disyukuri aja. Pernah ada sebagian orang mengadu kepada Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Habib Bakar bin Salim. Ya Syekh, saya ini bertahun-tahun baca wirid tapi tidak bisa hudurul qalb. Di mana ini? Akhirnya dinasihati oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, ente harus bersyukur, lesan ente dibantu oleh Allah untuk berzikir walaupun hati ente belum. Rutinkan. Insya Allah nanti suatu saat hati ente akan dibantu zikir juga. Lisan kita berzikir ini sudah nikmat. Nah, jangan karena hati tidak hadir kemudian ditinggalkan, keliru. Dirutinkan sambil merasa ingkisar, ya, wattadallul ila Allah, maka insya Allah nanti hati kita akan hadir. Kalau antum tinggalkan, yaitu maksud syaitan. Itu maksud setan ente tidak zikir sama sekali, la fil qalb la fil lisan. Wadah ya? Nah, seperti itu. Nah, kalau tapi samar yang apa? Yang maksimal itu akan dapatkan ma'huduril qalb wal mudawamah. Itu mudawamah. Dirutinkan. Nah, kita itu kadang-kadang senang memulai tapi sulit mudawamah ya. Ya tetap dianu terus. Berusaha mudawamah dikodok ya. Dikodok biar nggak kebiasaan meninggalkan. Orang-orang dulu itu menang di istiqomahnya itu. Itu menang di istiqomahnya. Kita apalagi kalau pas di rumah ya. Di rumah. Seminggu pasti ada bolongnya rotib itu ya. Nah, itu. Dulu walidi Ustadz Hasan Bisri rahimahullah 40 tahun. Tidak pernah sekalipun meninggalkan rotibul haddad. 40 tahun. Mulai dari pondok sampai meninggal. Wiridnya nggak pernah ditinggalkan, qiyamul lailnya, rotibnya. Niru kayak gitu ya susah. Ya. Kalau niru sekedar niru gampang, tapi niru rutinnya, bayangkan 40 tahun lebih. Rotib haddad tidak pernah bolong. Qiyamul lail tidak pernah bolong. Semuanya tidak pernah bolong. Rutin, betul-betul 40 tahun rotibul haddad ya. Tidak pernah bolong sama sekali. Gitu. Zikirnya yang rutin setiap hari sholawat 5.000, tidak pernah bolong. Karena itu ketika dalam keadaan sudah fisakratul maut di rumah sakit, tetap megang tasbih. Tidak sadar orangnya, megang tasbih. Ketika kondisi semakin kritis sama dokter, di tangannya itu dipasangi alat untuk pendeteksi jantung dan yang macam-macam itu, yang alat macam-macam itu. Tidak sadar. Ketika sadar marah-marah, apa ini? Di tangan saya ini mengganggu, tidak bisa tasbih. Gitu. Dalam kondisi nggak sadar, ke orang udah nggak kenal. Itu marah-marah karena itu. Itu. Ya mutul mar'u alama asya'ala. Orang itu akan meninggal sesuai kebiasaan ketika hidup. Kebiasaan hidupnya zikir, yang meninggalnya dalam keadaan zikir. Muter tasbih. Nah, kebiasaannya riba, matinya dalam keadaan riba, waliyadzubillah. Wa man fatathu salatun muaqqatatun qadhaha. Itu wa in tala zaman. Itu wa in tala zaman. Kemudian wala yaqdi ma lahu sabab ma maf'ul. Wala yaqdi ay syakhs. Tapi kalau sholat yang memiliki sebab, tidak boleh dikodok. Kayak sholat apa tadi? Istisqa, sholat gerhana. Ini datu sabab, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid. Ini datu sabab. Tidak usah dikodok. Atau sholat yang lain yang yang memiliki sabab, nggak bisa dikodok. Termasuk sujud tilawah. Sujud tilawah itu termasuk datu sabab. Sujudnya sababut tilawah. Sujud syukur sababnya salah satu 4. Itu tidak boleh ada fasl tawil. Kalau ada fasl tawil, mau tak kodok. Tadi anak dapat nikmat besar dari Allah. Belum sujud syukur. Sekarang tak kodok sujud syukur. Tak boleh. Tadi pagi anak baca ayat sajdah. Belum sujud tilawah. Sekarang mau tak kodok. Nggak boleh. Ya. Yang punya sabab itu nggak bisa dikodok. Wala yaqdi ma lahu sabab. Wala hasra lin naflil mutlak. Tidak ada batas untuk salat sunat mutlak. Kalau witir ada batasnya. Maksimal berapa? 11 apa 13? 11 yang muktamad ya. Duha maksimal berapa? 8. Menurut Imam Rabi bin Hajar 12 tapi tetap afdol adalah 8. Nah, itu. Ada batasnya. Salat yang datu sabab, yang muakkad, itu ada sabab batasnya. Tapi kalau salat mutlak gak ada batasnya. Antum mau salat berapa kali? Mau ribuan rakaat silahkan. Nah, yang dalam kitab-kitab manaqib yang sholatnya sampai ribuan rakaat itu rata-rata generasi tabi'in. Mereka punya semangat ibadah yang tinggi karena mereka merasa ingkisar.
kepingin mendekati makom para sahabat, ya tidak bakalan bisa nyalep, tidak bisa. Tapi ingin mendekati makom para sahabat. Sahabat itu punya keistimewaan apa? Ijtima' bin Nabi Muhammad SAW. Mereka berkumpul, memandang, berbicara, dilihat oleh Rasulullah SAW. Itu membuat makom mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu mereka beramal satu mud, sodako satu mud beras, satu mud sedikit. Ya, sekitar 7 on, tidak sampai 1 kilo, tidak sampai. Nah, itu. Sodako setengah kilo beras, kita sodako emas segede Freeport kalah. Ya, segede Freeport kalah. Nah, mereka sodako misalnya air 1 gelas, kita sodako air mineral sak pabrik kalah sama sahabat, pahalanya kalah. Mereka 1 gelas, kita sak pabrik sak yang punya. Kita sodakokan. Saya kalah sama sodakonya sahabat 1 gelas itu. Kenapa? Mereka gara-gara memandang Rasulullah SAW. Dipandang oleh Rasulullah SAW. Itu hatinya itu beda kondisinya. Karena Allah itu yang duru ila kulubikum. La yang duru ila suarikum walakin yang duru ila kulubikum. Hati mereka itu kualitasnya beda. Gara-gara dipandang dan memandang Rasulullah SAW. Akhirnya amalnya gede nilainya. Mafadalakum Abu Bakar bikasrati salatin walasiyam. Abu Bakar itu tidak mengungguli kalian semuanya, kalian para sahabat, apalagi kita ya. Kalian sahabat bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, tapi bima waqara fi qalbihi, disebabkan sesuatu yang ada dalam hatinya. Apa yang ada dalam hatinya? Menancap kuat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mahabbahnya sehingga mengalahkan mahabbah kepada apapun. Itu yang membuat Sayyidina Abu Bakar menjadi paling istimewa di antara para sahabat lainnya. Bukan karena banyaknya amal dohir, tapi gara-gara hatinya. Nah itu sahabat. Lah tabi'in tidak mendapatkan itu. Mereka ingin mendekati para sahabat, nyalep ya tidak bisa. Itu ingin mendekati, akhirnya memperbanyak mujahadah, itu sholatnya ribuan rakaat. Itu generasi tabi'in, sahabat tidak begitu. Sahabat tidak begitu. Malah sahabat yang kepingin tidak tidur sama sekali semalam, dilarang kan oleh Rasulullah SAW. Puasa terus setiap hari, dilarang oleh Rasulullah. Tidak usah begitu. Nah, kenapa mereka bersama Rasulullah SAW? Ada Rasulullah. Itu yang membuat mereka beda. Nah, itu membuat mereka beda. Dan demikian juga khulafaun Nabi SAW. Itu khulafaun Nabi. Kalau kita punya syekh khulafaun Nabi, mereka itu bisa mempersingkat jarak tempuh untuk kita. Itu makom yang mestinya ditempuh bertahun-tahun oleh orang yang nggak punya syekh seperti itu, dengan orang yang punya syekh bisa diraih dalam waktu yang sangat cepat. Gitu. Jadi mempersingkat waktu, itu mempersingkat, sangat mempersingkat. Antum dengan mujahadah sendiri sulit. Contoh mahabbatun Nabi. Antum sering kumpul dengan orang yang syadidul mahabbah lin Nabi SAW, sehari langsung bisa mahabbah. Sementara kalau antum baca kitab sirah sendiri, bisa jadi hafal seluruh kitab sirah, suruh cerita bisa hafal luar kepala, tapi nggak ada mahabbahnya. Dengar nama Nabi Muhammad hatinya tidak bergetar, tidak merinding badannya. Kenapa? Tidak ada mahabbahnya. Sirah garingan ya, sirah kering garingan. Nah, itu orang-orang Wahabi itu paling hafal sirahnya Nabi Muhammad SAW, tapi garing. Mendengar nama beliau tidak tertarik sholawat. Orang banyak memuji Nabi tersinggung, wajahnya berubah. Itu tidak ada mahabbah, kering. Ya, itu. Kepingin cepat mahabbah kepada Rasulullah SAW, sering-sering aja duduk, memandang, dengarkan pengajian orang yang di hatinya syadidul mahabbah lin Nabi, cepat. Bisa jadi sehari langsung bisa timbul mahabbah. Jadi kalau dulu mendengar nama Nabi atau qasaid madaih nabawi yang dibaca setelah salat taraweh, seperti adat salaf itu watariyah, fazaziyah itu, dulu biasa. Ngobrol sama sampingnya, dengar biasa aja. Sallallahu alaihi ikut-ikutan aja. Bukan karena tergerak oleh hatinya. Yang lain ikut baca Allahumma sholli wa sallim alaihi sallallahu alaihi, ikut-ikutan aja. Itu ikut-ikutan. Tidak ada gerakan dari hati yang mendorong untuk itu, tidak ada. Kenapa? Tidak ada mahabbah. Tapi dengan sering kumpul orang-orang yang mahabbah pada Nabi, antum dengar, tidak usah nunggu orang, langsung. Itu hati itu menggerakkan kita, otomatis bergetar hati kita itu. Tidak bisa mendengar Nabi tidak sholawat, tidak bisa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu. Nah,
Itu fungsinya syekh di situ. Sahabat enak syekhnya Rasulullah SAW ya. Gitu. Kita Rasul sekarang sudah nggak ada, berarti kita nggak bisa. Rasul nggak pernah menjauh dari kita. Kita yang menjauhkan diri dari Rasulullah SAW dengan mukhalif kepada sunnahnya, dengan tidak sholawat pada beliau, dengan tidak mengenal sirah beliau. Kita menjauh dari Nabi. Nabi tidak pernah. Allah yang mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Yakinlah, wa'lamu, yakin. Allah yang nyuruh ini. Anna fikum, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Tidak pernah pergi Rasulullah. Kita yang menjauhkan diri. Rasulullah tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan kita. Cuman kita yang justru menjauhkan diri, menciptakan satir antara kita dengan beliau. Wah, udah. Wala hasra lin naflil mutlak. Tidak ada batas salat sunat mutlak. Antum mau salat berapa? Terserah. Dan tadi sudah antum ketahui bahwa yang generasi yang sangat banyak salat sunnahnya itu adalah generasi tabi'in. Mereka yang salatnya sampai ribuan rakaat itu. Itu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, Masya Allah salatnya. Sampai bergelar as-sajjad. Ya, as-sajjad. Dan banyak yang lain, para ulama lainnya itu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di bumi mereka nggak ma'ruf, tapi di langit ma'ruf. Itu ada di antara pembesar aulia itu ada Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini luar biasa. Beliau itu ketika tufi ditanyai malaikat Munkar Nakir, ada orang yang mimpi. Ketika tufi beliau didatangi malaikat Munkar Nakir, tanyai, "Man rabbuka?" Beliau jawab, "Ma'ruf." "Man rabbuka?" tanya ke anak. "Man rabbuka?" pertanyaan anak kecil tahu. "Man rabbuka?" ya. Nanya ya anak ini macam-macam malaikat. Ya Ma'ruf hari ketika tufi ditanya, "Man rabbuka?" "Ma'ruf." "Wa ma qiblatuka?" "Ma'ruf." Wis ma'ruf. Kiblat ditanyai. "Wa ma dinuka?" "Ma'ruf." "Ma qauluka fi hadzal rajul?" Rasulullah SAW ma'ruf. Nabi Muhammad ditanyakan, ma'ruf. Malaikat bingung. Ini ya apa ini? Diapakan ini? Kalau jawabnya benar sesuai yang di aplikasi mereka ya, nah itu selamat. Tidak bisa jawab, kepro ya. Itu malaikat itu terprogram begitu. Malaikat itu terprogram. Jawabannya benar sesuai yang di panduan, itu di panduan SOP itu ya, itu di panduan selamat. Nggak bisa jawab, pukul. Ini jawab tapi nggak sesuai panduan. Ya apa ini? Bingung malaikat. Itu. Akhirnya mereka menghadap kepada Allah dalam mimpi. Sebagian orang itu mimpi itu. Ya Allah, ini ada orang ditanyai man rabbuka ma'ruf, man maqiblatuka ma'ruf, madinuka ma'ruf. Diapakan ini ya Allah? Akhirnya kata Allah jawaban apa? Gitu. Utruku hadza abdi ma'ruf. Ini hambaku yang ma'ruf sudah. Namanya juga ma'ruf Al-Karhi. Udah. Ini Imam Ma'ruf Al-Karhi. Kok bisa seperti itu mereka ya? Dari mujahadahnya. Akhirnya mereka ma'ruf indallah. Walaupun di kalangan makhluknya mungkin tidak ma'ruf. Di kalangan orang di zamannya tidak ma'ruf. Kita lanjut. Wala hasra lin naflil mutlak. Mutlak artinya bebas. Tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh sabab. Itu, enggak ada batasnya. Karena sesuai dengan hadis riwayat Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hadis dari Rasulullah SAW, as-shalah khairu maudhu. Sebaik-baik perbuatan itu adalah salat. Istaghfir minha au akila, perbanyak atau lakukan sedikit atau banyak terserah ente. Ingin pahala banyak ya perbanyak, ingin pahala sedikit ya lakukan sedikit. Kemudian salat mutlak ini tidak harus menentukan jumlah rakaat. Sudah kita bahas dulu di bab niatnya. Niatnya sholat itu, kalau sholat itu fardu, maka yang disinggung dalam niat adalah tiga. Qasdul fi'li, kemudian ta'yin, niatul fardiyah. Kalau sholat sunat yang datus sabab atau datul waqt, maka qasdul fi'li dan ta'yin. Tidak harus niat sunat, tidak harus. At-ta'arud li sunniyah nggak harus. Kalau sholat mutlak, qasdul fi'li usolli, itu dah, usolli. Sholat apa ya? Sholat mutlak, nggak ada embel-embelnya sholat. Berapa rakaat terserah, usolli, Allahu Akbar. Nah kalau sudah usolli, salam dari berapa rakaat terserah. Antum dari 1 rakaat boleh, 2 rakaat salam boleh, 1000 rakaat baru salam juga boleh, terserah. Ya. Sampai mati tidak salam-salam boleh. Ya.
Nah, itu terserah. Itu jadi sholat mutlak itu tidak harus menyebutkan jumlah rakaat. Fa'in ahrama bi aksara min rakaatin falahu ayyatasyahada. Ini salat mutlak yang kita bahas. Falahu ayyatasyahada fi kulli rakaatin au kulli salas au arba wala yajuzu fi kulli rakaah. Kalau antum ditentukan rakaatnya sudah usolli asra rakaatin. Salat mutlak. Niat salat mutlak 10 rakaat. Usolli asra rakaat. Maka boleh antum tasyahud di setiap 2 rakaat boleh. Di setiap 3 rakaat boleh, di setiap 4 rakaat boleh. Wala yajuzu fi kulli rakaah. Tidak boleh di setiap rakaat. Artinya 2 rakaat berturut-turut ada tasyahud. Batal itu kalau sampai begitu. Contoh, antum sholat mutlak 10 rakaat. Sholat mutlak 10 rakaat. Antum tasyahud setiap 3. Dapat 3 rakaat tasyahud. Kemudian yang berikutnya rakaat keberapa? 6 ya. Kemudian yang berikutnya 9, 10 tasyahud lagi, batal sholatnya. Tidak boleh 2 rakaat berturut-turut ada tasyahudnya, tidak boleh. Kita bicara sholat mutlak, tidak boleh, batal kalau sampai seperti itu. Boleh tasyahud setiap 2 rakaat sekali, setiap 3 rakaat sekali, setiap 4 rakaat sekali, setiap 500 rakaat sekali boleh. Tidak boleh setiap rakaat ada tasyahud. Jangan sampai ada 2 rakaat berturut-turut ada tasyahud, batal kalau sampai gitu. Contoh, sholat mutlak 5 rakaat. Antum tasyahud 2 rakaat sekali. Habis rakaat kedua, habis rakaat keempat. Masih aman. Begitu antum tasyahud rakaat kelima, batal. Tidak boleh. Di setiap rakaat ada tasyahud, tidak boleh. Jangan sampai ada 2 rakaat berturut-turut ada tasyahud. Tidak boleh. Falahu ayyatasyahad. Jadi fa'in ahrama bi aksar min rakaah. Kalau dia takbiratul ihram, niat memang lebih dari 1 rakaat. Maka boleh tasyahud fi kulli rakaatain au kulli salas au arba wala yajuzu fi kulli rakaah. Tapi kalau takbirnya memang niatnya 1 rakaat, tidak apa-apa, tasyahud. Setiap rakaat tasyahud. Memang niatnya 1 rakaat. Allahu akbar usolli rakaah. Tasyahud, salam. Salat lagi. Allahu akbar usolli rakaah, tasyahud, salam. Allahu akbar usolli rakaah, tasyahud, salam. Tidak apa-apa. Yang enggak boleh apa? Fa in ahrama bi aksar min rakaah. Takbiratul ihram niat salat mutlak niatnya lebih dari 1 rakaat. Tidak boleh tasyahud setiap rakaat. Kalau setiap rakaat salam, memang niatnya 1 rakaat, tidak apa-apa, tasyahud terus itu. Wadah ya. Nah, yang nggak boleh jika lebih itu. Yang makanya di sarannya itu wala yajuzu wala yasihu fi kulli rakaatin. Tapi ada embel-embelnya di sarannya min ghairi salam. Kalau tidak salam, amma ma'asalam fajaiz. Kalau langsung salam, tidak apa-apa, boleh. Setiap rakaat, 1 rakaat tasyahud. Habis itu salam, tidak ada masalah. Yang nggak boleh kalau tidak salam. Tapi yang afdol masna-masna, ya 2-2. Nah, itu. Setiap rakaat salam tidak apa-apa. Kemudian baca surat apa enggak salat mutlak itu? Selama belum tasyahud, dia baca surat. Kalau udah tasyahud, enggak usah baca surat. Misal, usolli 10 rakaat. Saya niat salat 10 rakaat mutlak. Maka kalau antum enggak tasyahud, 10 rakaat baca surat semuanya. Tapi kalau habis 2 rakaat antum tasyahud, udah rakaat ketiga sampai 10 enggak pakai surat. Wadah ya? Nggak pakai surat. Jadi kalau tidak tasyahud, baca surat semuanya. Kalau tasyahud, setelah tasyahud awal, tidak usah baca surat. Kalau salat fardu kemarin, siapa yang nanya? Antum ya? Nah, kalau salat fardu, antum tasyahud awal, tidak tasyahud awal, tetap rakaat 3-4, tidak usah baca surat seperti kemarin. Nah, ini di syarahnya itu, wa yusannu ayyaqra'as surah malam yatasyahad. Disunatkan baca surat selama dia belum melakukan tasyahud. Ini salat mutlak. Gitu. Selama belum tasyahud, hatta 1000 rakaat, baca surat semuanya selama belum tasyahud. Bi khilafihi fil fardhi, beda kalau salat fardu, la yaqra'u surah ba'da saniyah. Setelah rakaat kedua enggak baca surat sudah. Wa in tarakat tasyahudul awal, walaupun dia enggak tasyahud awal, enggak usah baca surat kalau salat fardu. Kemudian salat mutlak ini bebas. Karena itu ini walahu
Qala rahimallahu walahu ayyazida wa yanqusa bi syarti taghyirin niyya qabla dzalik. Tadi diterangkan salat mutlak itu ketika takbir boleh menentukan jumlah rakaat, boleh tidak menentukan jumlah rakaat. Kalau tidak menentukan jumlah rakaat, maka salatnya berapa rakaat? Salatnya berapa rakaat? Kalau tidak menentukan jumlah rakaat. Hah? Ada orang salat mutlak, tidak menentukan jumlah rakaat ketika takbir. Berarti dia salatnya harus berapa rakaat? Udah lupa, baru diterangkan. Salat mutlak terserah ya. Salat mutlak gak menentukan jumlah rakaat. Salam setelah berapa rakaat terserah. Mau 1 rakaat, 2 rakaat, 1000 rakaat. Yang penting jangan 10,5 rakaat ya. Tidak boleh. 11 boleh. Kalau 10,5 tidak boleh. 10,5. Nah, jadi terserah. Kalau nggak menentukan jumlah rakaat. Kalau menentukan boleh dirubah di tengah-tengah salat boleh. Nah, di sini walahu ayyazida wa yanqusa bi syarti taghyirin niyya qabla dzalik. Sekali lagi ini pembahasan salat mutlak. Antum salat mutlak usolli al-faraqah. Megaya ya. Habis baca kitab manaqib, Masya Allah. Karena radhiyallahu anhu itu yusolli kullalailah al-faraqah. Anak ingin punya manaqib seperti itu nanti ya. Gitu. Maula Dung Pengaron. Maula Dung Pengaron. Misalnya kepingin nanti ada manaqib Maula Dung Pengaron. Bahkan radhiyallahu anhu yusolli al-faraqah. Ya anu habis baca manaqib kibarul ulama langsung usolli al-faraqah. Habis usolli al-faraqah datang malesnya. Waduh 1000 rakaat jam berapa selesai ini ya? Tak ganti 2 rakaat. Dari 1000 turun ke 2 ya. Di tengah-tengah sholat dirubah. Boleh apa enggak? Boleh kalau sholat mutlak. Boleh. Tapi bisyarti taghyirin niyya qabla dzalik. Sebelum ngurangi harus merubah niat dulu. Jangan langsung niat 1000 rakaat, kemudian dapat 2 rakaat salam tanpa merubah niat. Enggak boleh. Sebelum ngurangi harus ada niat dulu. Saya kurangi jadi 2 rakaat. Nambahi juga boleh. Niatnya 2 rakaat. Usolli rakaaten. Mutlak ini. Kemudian setelah dapat 2 rakaat. Kepingin nambah. Tak jadikan 10 wis. Boleh. Tapi sebelum bangun ke rakaat ketiga harus merubah niat. Jangan bangun dulu ke rakaat ketiga. Habis itu niat. Batal kalau kayak gitu. Jadi sebelum nambahi. Kapan dikatakan nambahi? Niatnya 2. Kapan dikatakan nambahi? Kalau berdiri ke rakaat ketiga lah. Sebelum antum berdiri ke rakaat ketiga harus ngerubah niat. Ketika mau bangun itu rakaat kedua mau nambah. Wis saya tambahi jadi 10. Harus seperti itu. Baru bangun. Ngerubah niat dulu baru bangun. Jangan bangun dulu baru ngerubah niat. Jangan kayak Harim. Ya, nyebrang dulu baru noleh. Nyebrang dulu baru noleh dulu baru nyebrang ya. Kalau Harim kan enggak kan ya, nyebrang dulu baru noleh. Gitu. Kadang lampu sennya keliru, belok kanan lampu sennya ke kiri. Tapi jangan pernah debat antum yang salah. Lampu sen kiri kok ente ke kanan, ya maksudnya lampu sen kiri nyuruh ente ke kiri. Ini kita ngapain ngambil kanan? Gak bisa menang ya. Itu nakil satu aklin batinnya. Itu sudah biarkan aja, nggak bisa fokus. Perempuan itu Harim itu tidak bisa fokus. Kenapa? Otak tengahnya tebel. Sulit untuk fokus. Tapi gara-gara sulit untuk fokus itu bisa dalam satu waktu mengerjakan banyak hal. Masak, goreng, sambil itu tangan kanannya megang alat untuk goreng, sutil ya. Tangan kirinya gendong anak sambil nyusui. Kaki kanannya sambil ngelap. Itu bisa. Dengan badannya nutup laci begini ya. Itu bisa, laki-laki nggak bisa. Kenapa? Laki-laki gampang fokus. Otak tengahnya tipis, gampang fokus. Tapi ya kekurangan itu. Kelebihan, gampang fokus itu, tapi juga kekurangan. Dia laki-laki itu kalau melakukan satu hal, nggak bisa. Melakukan yang lain itu nggak bisa. Makanya kalau laki-laki fokus mutola'ah, dipanggil nggak denger. Biasanya nggak denger. Makanya emaknya suka marah-marah. Dipanggil dari tadi nggak denger. Gitu. Anak laki-laki fokus main HP, ya, nggak dengar itu. Fokus main HP, nggak dengar. Ya. Anak laki-laki begitu, fokus main HP, fokus main game, lihat TV, dipanggil-panggil nggak dengar. Kenapa? Dia fokus. Ketika orang itu fokus ke satu, maka pendengaran melemah,
pandangan melemah. Ada orang lewat depannya nggak kelihatan. Nggak dengar suara itu. Semua fungsi organ yang lain melemah. Fokus ke satu itu. Nah, laki-laki itu gampang fokus. Makanya kadang itu nggak dengar kalau dipanggil. Beda dengan anak perempuan. Hatta dia lihat TV dipanggil dengar. Hatta dia jahit dipanggil dengar. Hatta dia belajar dipanggil dengar. Kan nggak fokus. Nah, itu. Nggak fokus. Jadi laki-laki gampang fokus itu kelebihan apa kekurangan? Kelebihan sekaligus kekurangan. Sehingga nggak bisa melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Perempuan itu sulit fokus. Itu kelebihan sekaligus kekurangan. Kekurangan ya nggak bisa fokus. Makanya perempuan itu walaupun dia yang head, tapi kebanyakan tidak paham bab head. Yang paham bab head itu laki-laki di pondok manapun. Pelajaran Ibana wal Ifadah. Ya, lebih paham banin dibanding banat. Padahal ilmunya mereka, ilmunya banat. Tapi yang paham yang laki-laki. Nyari guru head perempuan yang betul-betul mahir, tidak nemu. Makanya pondok banat tetap yang ngajar laki-laki ya. Karena nyari yang perempuan yang pinter, sulit. Padahal ilmunya mereka. Kenapa? Ini ilmu yang butuh konsentrasi, butuh fokus. Perempuan sulit untuk fokus. Makanya nyetir jangan, nyetir itu harus fokus. Nah, perempuan nyetir ya itu akhirnya belok dulu baru noleh ya. Itu belok dulu baru noleh. Nah, jadi itu. Udah. Kadang habis lampu sen nyala nggak dimati-matikan sampai nyampe rumah ya, nggak mati-mati lampu sennya itu nggak bisa fokus. Kelebihan dengan begitu dia bisa melakukan banyak hal. Karena seringkali wanita itu tertuntut untuk melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, tapi juga kekurangan. Nah, masing-masing punya kekurangan kelebihan lah. Kalau dipadukan akan sempurna ya. Nah, begitu. Kesempurnaan di situ. Wah deh. Lanjut. Walahu ayazid wa yangkus bisyarti taghyirin niyah qabla dzalik. Jadi salat sunat mutlak boleh dirubah dari niat awal. Niat 2 dirubah jadi 10. Niat 10 dirubah jadi 3, dirubah jadi 4 boleh. Yang penting sebelum merubah harus ada niat merubah. Jangan merubah dulu baru niat, jangan nyebrang dulu baru noleh. Ya, tapi niat dulu baru merubah. Paham ya? Nah, ini kalau salat mutlak. Kalau sholat datu waktu, datu sabab, tidak boleh. Antum sholat duha sudah niat 2. Kemudian, tak rubah jadi 4, tidak boleh. Antum sholat witir terlanjur niat 3 tadi. Mau dirubah jadi 11. Itu, 11 langsung dengan 1 salam. Tidak boleh. Ya. Antum sholat qobliyah duhur, terlanjur niat 2. Kepingin langsung mu'akadah, gharu mu'akadah digabung 4 rakaat. Tidak boleh. Ya. Sholat yang mu'akad atau datu sabab, kalau sudah menentukan jumlah rakaat, tidak boleh dirubah. Yang mutamat. Tapi kalau sholat mutlak boleh. Yang mutamat begitu. Tapi ada qil mengatakan sholat duha niat 2 dirubah jadi 8. Boleh. Sholat duha niat 8 dirubah jadi 2. Boleh. Witir juga ada khilaf. Witir sudah terlanjur niat 11 dirubah. Karena keburu-buru dirubah jadi 3. Boleh. Sudah terlanjur niat 3 dirubah jadi, sudah terlanjur niat 2 dirubah jadi 4. Boleh. Ya. Boleh. Itu enggak apa-apa. Itu. Antum sholat jamaah sama Habib 4 rakaat, sholat witir plus at-taubah wa li ghufrani dzunub al-battah ya 4 rakaat. Allahu akbar. Ingat masaan kosong. Nasi ingat masaannya ya. Mana nasi? Nah, itu. Sudah terlanjur takbir 4 rakaat ya. Witir boleh dirubah, witir. Tidak boleh. Itu udah terlanjur. Jamaah sama beliau salat 4 rakaat. Witir. Allahu akbar usolli 4 rakaatin minal witri wal taubah wal ghufrani dzunub al-battah. Allahu akbar. Dapat 1 rakaat. Aduh masaan kosong. Ya. Lupa nggak dimatikan kompornya ya. Itu kosong 4 rakaat kosong ini. Tak rubah jadi 1 rakaat. Boleh. Boleh dirubah jadi 1 rakaat. Hah? Tidak boleh. Kalau dirubah jadi 1 rakaat batal. Ini yang muktamad. Wakilah boleh. Ya, wakilah boleh. Dirubah 1 rakaat, 1 rakaat antum salam udah selamatkan masaannya ya. Itu biar bisa sahur dengan tepat waktu ya. Wah deh. Nah, itu boleh. Tapi jangan dilakukan. Yang muktamad tidak boleh batal kalau dirubah. Jadi yang boleh dirubah ini, loh ini walahu ayyazid wa yangkus bisyarti taghyirin niyah qabla dzalik. Sambungannya dari mana? Ini pembahasan sholat mutlak. Sebagian orang begitu. Ngotot dengan ibaratnya. Tapi ternyata nggak tepat. Ngotot. Walahu. Sorih ibaratnya. Sorih. Pemahaman inti nggak ada ya. Walahu ayyazida
wa yanqusu bi syarti taghyirin niyya qabla dzalik. Yazid wa yanqus fi apa? Nah, dilihat sambungan sebelumnya jangan dipotong. Nah, jadi baca ayat, baca hadis, baca ibarah ulama itu jangan dipotong. Kalau satu paket ya dibaca secara utuh. Nah, jangan termasuk golongan wailul lil musallin. Celaka bagi orang salat, ya udah salat aja. Wailul lil musallin katanya. Wailun lil musallin. Woi, berhenti di situ. Celaka bagi orang yang salat. Asal enggak salat daripada celaka ya. Enggak dilanjut wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu enggak dilanjutkan. Walahu ayyazid wa yanqus bi syarti taghyirin niyya qabla dzalik. Wal afdal ayyusallima min kulli rakaatain. Afdalnya salat mutlak itu salam setiap 2 rakaat. Walaupun boleh langsung 1000 rakaat. Afdalnya salam dari setiap 2 rakaat karena apa? Ada hadis salatul lail masna masna. Salat malam itu 2-2. Nah, itu, masna-masna, 2-2. Sebagian riwayat Ibnu Hibban salatul lail wan nahar. Salatul lail wan nahar masna masna. Salat malam atau siang itu afdalnya 2-2. Min aina ji'tum? Min alamil arwah. Hah? Min alamil arwah. Min al-barzakh. Hah? Halak fi waktu daras. Dari tadi kok enggak cukur? Antri. Datangnya jam berapa? Jam 10. Jam 11. Yang hubungi siapa? Nah, jadi wal afdal ayyusallima min kulli rakaatain. Salam setiap 2 rakaat. Watulul qiyam afdal min adadi rakaat. Kalau milih salat 2 rakaat, rakaatnya panjang. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran. Nah, itu misalnya katakan perlu waktu katakan 3 jam. Ya, katakan 3 atau 2 jam. Misalnya 2 jam. 2 rakaat 2 jam. Rakaat pertama baca Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran. Kemudian tasbihnya 100 kali. Gitu. Di orang lain sholatnya dapat 100 rakaat karena baca surat-surat pendek. Dalam waktu 2 jam dapat 100 rakaat. Yang satu 2 rakaat tapi panjang. Afdal yang mana? Afdal yang tulul qiyam. Wa tulul qiyam afdal. Berdiri lama di dalam sholat itu afdal, artinya lebih besar pahalanya di sisi Allah min adadi rakaat dibanding jumlah rakaat yang banyak tapi cepat. Itu tapi cepat afdal. Jadi berdiri lama, kalau bisa ya penggabungan, ya rakaatnya banyak, berdirinya lah lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Nah, itu afdal itu. Karena apa? Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, afdalus shalah tulul kunut. Paling afdalnya sholat itu adalah tulul kunut, tulul qiyam. Panjangnya berdiri. Itu. Kemudian karena apa lagi? Karena kalau berdiri, bacaan ketika berdiri apa? Quran apa zikir? Bacaan ketika berdiri, Quran apa zikir? Quran, Fatihah, kemudian baca Al-Quran surat selain Fatihah. Sementara kalau antum memperbanyak apa? Rakaat, maka berdirinya enggak terlalu panjang. Sehingga banyak rukuknya, banyak sujudnya, rukuk sujud, i'tidal, julus baina sajdatain, tasyahud, zikirnya bacanya zikir apa Quran? Zikir apa Quran? Zikir. Quran dibanding zikir biasa, afdal mana? Afdal Quran. Zikir paling utama Quran. Jangan sampai antum memperbanyak zikir, Qurannya enggak pernah baca. Nah, itu. Zikir paling mulia ya Quran. Nah, itu setelah Quran baru zikir yang lain lah. Karena ketika antum berdiri lama, maka memperbanyak bacaan Al-Quran afdol. Dibanding memperbanyak rakaat karena jumlah bacaan Qurannya nanti berkurang. Gara-gara kepotong banyak rukuk, sujud, i'tidal, julus baina sajdatain, dan tasyahud. Yang mana bacaannya bukanlah Al-Quran. Dan makruh kan baca Al-Quran di selain berdiri ketika sholat. Wah deh ya. Itu afdol itu. Itu disebutkan falau sholat ashron. Wa atala qiyamaha. Salat 10 rakaat berdirinya lama.
Wa shalla akhar 20 fi dzalika zaman. Orang lain 20 rakaat, waktunya sama. Sama-sama katakan setengah jam. Setengah jam, yang satu 10 rakaat, berdirinya lama. Yang satu berdirinya nggak terlalu lama, akhirnya dapat 20 rakaat. Maka fal asyru afdal. Yang 10 rakaat itu afdal, apalagi panjang dan jumlah rakaatnya banyak. Itu. Dokter Yusri yang kemarin kita ziarahi, itu kalau taraweh awal isya selesainya menjelang sahur. 20 rakaat, salatnya 20 rakaat. Tapi ya gitu. Bacanya beliau, antum kalau kemarin kita datang ke sana pas duhur. Kalau antum tahu pas jamaah maghrib, isya, subuh, itu beliau baca Al-Qur'annya itu enggak pakai surat-surat itu, lanjut. Jadi beliau itu setiap hari sekali hatam Quran di dalam sholat. Fardu dan sunnah. Jadi banyak meneruskan, misalnya sholat duhur baca Al-Baqarah berapa ayat, nanti asarnya melanjutkan. Maghribnya melanjutkan, terus kayak gitu. Jadi berapa hari sekali hatam Quran dalam sholat. Di selain bacaan lain di luar sholat. Dalam sholat mesti hatam berapa hari sekali. Kalau dalam taraweh itu beliau sebulan bisa hatam beberapa kali dalam taraweh. Dengan bacaan yang sangat pelan, murattal. Pelan, bacanya beliau pelan. Dan semua sholatnya beliau lama. Sholat 5 waktunya itu lama. Sholat sunatnya lama. Yaitu menghatamkan Quran. Pelan. Jadi beliau itu sholat awal isya, selesainya menjelang sahur. Usia 70, sekitar 75 tahun. Itu. Ya. Bacaannya seperti itu, panjang bacaannya itu. Hatam berkali-kali. Pekan pertama itu berapa hari hatam. Nanti pekan kedua dipotong lagi, tambah pendek. Sama tambah akhir, tambah pendek. Bukan tambah pendek anunya. Jadi tambah berapa hari sekali hatam. Sholatnya tambah lama, tambah banyak bacanya. Nah, seperti itu. Luar biasa ya. Himmah dari himmah. Sebagian muridnya nggak kuat. Akhirnya beliau nasihati. Setiap kita itu lemah. Semua kita lemah, nggak ada yang kuat. Cuman ada orang sadar kalau dia lemah, akhirnya minta madad minallah, dikasih oleh Allah. Sebagian orang pakai otaknya. Oh, nggak kuat aneh. Nggak ingat kalau Allah maha kuatnya. Anak nggak kuat. Kalau kita melihat kemampuan kita, nggak ada yang mampu. Tapi kalau melihat kemampuan Allah, nggak ada yang lemah. Ya. Dan itu mujarab. Antum misalnya, itu ada kegiatan full sehari, kegiatan ini mulai pagi sampai malam. Waduh, banyak sekali. Nggak kuat anak ini. Nggak kuat. Yakin nggak bakalan kuat. Mesti ada yang ketinggalan. Antum kalau mikirnya begitu, sejak awal nggak kuat anak ini. Kenapa? Melihat kemampuan diri sendiri. Nggak kuat, kecapean. Kalau maksa sakit. Kalau maksa sakit. Tapi kalau ngelihat, waduh banyak sekali. Ya Allah, hamba lemah. Bantu hamba untuk melakukan ini. Antum bisa melakukan semuanya tanpa terasa capek. Tidak bakalan sakit. Itu sir kenapa kibarul ulama, kibarul habaib, itu kenapa kok tidak istirahat kok kuat. Karena mereka mengembalikan kepada Allah. Jadwal padat tidak dikembalikan pada diri sendiri. Ya Allah, hamba tidak berdaya, tapi engkau maha kuat. Bantu hamba. Tawassul bi Rasulillah SAW. Perbanyak la haula wala quwata illa billah. Beres. Makanya tidak usah heran. Kayak Habib Umar bin Hafid kalau datang ke Indonesia itu ya, nggak ada istirahatnya sama sekali berhari-hari. Kok kuat? Ya karena tidak mengandalkan diri sendiri. Itu billah, semuanya billah. La haula wala quwata illa billah. Biwasitati Rasulillah SAW. Itu. La haula wala quwata dengan sholawat. Itu diperbanyak dan diresapi dalam hati. Udah aman. Nah, itu sirnya di situ. Al-Fakir pernah nanya, Kiai Muhammad Subadar itu dulu usianya ya di atas 70. Kena diabetes sudah 24 tahun lebih. Punya penyakit bawasir. Orang penyakit bawasir tidak bisa banyak duduk. Kegiatan beliau setiap hari duduk semua. Pengajian rutin, bukan undangan. Pengajian rutin setiap bulan itu di 72 tempat. Pengajian rutin itu. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang berapa tahun sekali. Pengajian rutinnya bukan undangan. Undangan setiap hari bisa 5, bisa 7. Undangan. Rutinannya saja, pengajian rutin di masjid-masjid itu, yang rutin di pelosok-pelosok lagi, di atas, bahkan sebagian daerah nggak bisa dimasuki mobil. Jadi harus pakai motor. Dengan usia sesepuh itu, dengan kondisi kesehatan yang seperti itu, tetap sampai tufi tidak meninggalkan kebiasaannya. Setiap hari, pengasuh pada besok. Gitu. Setiap bulan itu pengajian rutinnya 72 tempat. Undangannya, apalagi kalau musim manten, kayak Syawal, Maulid, ya. Nah, itu. Sehari bisa 7 undangan.
Kadang ketemu sebagian ustadz yang lain itu udah jam 9 malam ini. Permisi Kiai, saya mau pamit. Oh iya silakan, saya masih belum pulang nih, masih sisa 4. Jam 9 malam, jam 10 malam masih sisa 4. Masih 4 tempat lagi. Jadi sering kali berangkat subuh, pulangnya nanti tengah malam. Tiap hari. Kalau sesekali mungkin kita kuat. Ya, itu ada kadang nggak kuat ya. Habis dari Banyuwangi, dari Tanggul, pulang sebelum subuh, paginya harus ini. Ini setiap hari bayangkan ya. Sampai 70 lebih. Kuat. Al-Fakir pernah nanya, Kiai, gimana? Jenengan kok bisa sekuat itu? Kok bisa? Dengan kondisi usia yang sudah sepuh, kondisi kesehatan yang kurang maksimal. Orang diabetes kan cepet capek kan? Ini 24 tahun diabetesnya, bukan baru setahun 2 tahun, 24 tahun diabetes. Dengan kondisi kesehatan seperti punya bawasir, makanya kemana-mana bawa kasur lipat itu untuk tempat duduk, karena tidak bisa duduk di tempat kayak ini, bisa sakit. Itu bertahun-tahun, tidak bisa duduk, sakit. Dengan kondisi seperti itu, usia sesepuh itu, kegiatan sepadat itu. Kegiatan sepadat itu. Dan zaman dulu tidak ada tol seperti sekarang. Jadi seringkali beliau itu pagi undangan di Banyuwangi, sore sudah harus nyampe Sumeneb. Ini kan begini kan ya. Itu. Subhanallah. Kadang pagi di mana di Probolinggo, sorenya sudah harus nyampe Bandung. Gak ada tol. Naik mobil, tidak pakai pesawat. Ya. Itu seperti itu. Kegiatan padat seperti gimana? Beliau jawabannya singkat. Perbanyak la haula wala quwata illa billah sama sholawat. Waktu itu Al-Fakir nganggapnya cuma memperbanyak baca itu aja. Nah, seiring berjalannya waktu, sering dengarkan darasnya Habib Abdullah Muhdar, dan sering mendengarkan daras-darasnya Syekh Yusri, ternyata tidak hanya sekedar baca, yaitu jadi manhaj hidup. La haula wala quwata kan kita artinya tidak merasa memiliki kemampuan. Karena kalau kita merasa memiliki kemampuan, mengandalkan kemampuan kita, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Kembalikan pada Allah. Saya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, Allah yang maha kuat. Minta kepada Allah, la haula wala quwata. Jadi sadari kalau kita nggak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, lemah sekali, kita hanya berharap dari Allah. Kemudian, tidak bisa kita langsung menerima dari Allah itu. Satu-satunya makhluk yang bisa menerima nikmat langsung dari Allah hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita langsung menerima nikmat dari Allah, kecil aja, tanpa perantara Nabi Muhammad, balik jadi mani. Murah-murah cair dulu. Kenapa yang cair ini? Cair, murah cair. Ada apa yang cair? Balik jadi mani lagi ya? Itu tidak kuat. Bukan Allah tidak mampu ngasih nikmat langsung kepada kita. Kita dibuat tidak mampu oleh Allah. Harus perantara Nabi Muhammad SAW. Makanya perbanyaklah haula wala quwata illa billah sama sholawat. Bukan hanya memperbanyak baca, tapi direnungi, diresapi dalam hati. Bahwa kita tidak punya kekuatan dan kemampuan kecuali dari Allah. Dan semuanya harus melalui perantara Rasulullah SAW. Ya apa caranya mancing nikmatnya Allah, kekuatan dari Allah melalui perantara Rasulullah? Perbanyak sholawat. Itu jalur paling mudah. Jalur ekspres itu. Perbanyak sholat hajat apapun. Wadah ya. Nah, itu. Watulul qiyam afdal min adadir rakaat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.